Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak Miss. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu diambil dari kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang mengidentifikasi kemajuan iptek di dalam kehidupan berbhinneka tunggal ika. Jadi materi kita hari ini yaitu bagaimana tentang pengaruh iptek di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tujuan pelajaran kita bisa memahami bagaimana pengaruh positifnya, negatifnya tentang iptek di dalam bangsa dan negara. Itu yang kita pelajarin hari ini. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami bisa memahami melalui PowerPoint berikut ini. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Iptek adalah pengetahuan suatu bidang yang disusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Kemudian menurut Horton dan Kester, pengetahuan adalah upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur secara sistematis. Jadi itu menurut Horton dan Kester. Jadi iptek ini itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di Indonesia itu banyak sekali itu tentang iptek-iptek yang harus kita kembangkan pada saat ini. Jadi ada berupa pengetahuan. Jadi semakin bertambahnya yaitu tentang perkembangan iptek di dalam suatu negara yaitu negara Indonesia, makin majunya mengenal tentang pengetahuan itu sebenarnya. Sejarah pemikiran dari Eropa, ada beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran rasionalis. Aliran pertama adalah pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Kemudian aliran empiris adalah aliran empiris ini berkembang di Inggris, ilmu pengetahuan yang benar bersumber dari pengalaman. Baru aliran gabungan adalah ilmu pengetahuan terbentuknya berdasarkan gabungan dari kedua unsur sebelumnya. Jadi itu sejarah pemikiran dari Eropa dari beberapa aliran. Jadi di sini juga dibahas tentang iptek ini ada beberapa aliran-aliran yang harus ada, yaitu ada aliran rasionalis, aliran empiris, dan aliran gabungan. Jadi itu yang perlu kita pahami di dalam iptek ini. Ada beberapa aliran tentang perkembangannya. Jadi ada aliran rasionalis, ada aliran tentang empiris, dan aliran gabungan yang ada di dalamnya. Jadi itu tentang penjelasan sejarah pemikiran dari Eropa tentang iptek itu sebenarnya. Teknologi, kata teknologi berasal dari bahasa Inggris. Pemahaman dengan teknologi itu menurut Dennis Diderot yang tahun 1713 sampai dengan 1784 yang berasal dari filsuf Prancis menyatakan bahwa berbagai alat dan sistem yang bekerja sama suatu tujuan yang sama. Dan menurut Jacques Ellul tahun 1912 sampai dengan tahun 1994 bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia. Itu teknologi itu. Kalau yang tadi adalah membahas tentang ilmu pengetahuan dan sekarang adalah tentang teknologi. Jadi teknologi itu berasal dari bahasa Inggris. Jadi ada beberapa pendapat ahli tentang itu yang menyampaikan tentang masalah teknologi tersebut. Itulah pemahaman. Gerard Gaynor menyatakan bahwa teknologi dapat dijelaskan dengan sejumlah pengertian. Jadi Arnulf Grubler menyatakan bahwa memungkinkan manusia untuk memperluas kemampuan mereka dan untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan. Dan menurut Prayitno menyatakan bahwa seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang teknologi itu sebenarnya. Jadi ada menurut Gerald Gaynor dan ada Arnulf dan ada Prayitno. Jadi sama-sama mereka mengatakan adalah perangkat. Jadi isinya di dalam adalah berupa tentang benda-benda material yang bisa digunakan dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi dengan teknologi ini bisa menambah pengetahuan seluruh
ya seluruh warga negara Indonesia. Jadi itulah tentang pemahaman bagaimana yang dikatakan tentang teknologi itu sebenarnya. Perkembangan iptek di dunia. Perkembangan teknologi sebelum abad 20. Jadi pada abad 20 ini ada beberapa perkembangannya, yaitu dalam sistem pertanian Mesopotamia, masyarakat bertani, berburu dan meramu. Jadi ini adalah teknologi pada saat abad 20. Kemudian pada ada mesin cetak Gutenberg tahun 1440. Berkat buku ini dapat dicetak buku, ya. Kemudian ada mengenai revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Perubahan radikal dalam sistem produksi dan jasa. Jadi itu revolusi di industri itu sudah mulai dikenal tentang bagaimana tentang komputer. Jadi kalau mesin cetak itu adalah masih mesin yang di manual, tidak sama seperti sekarang. Jadi itu perkembangan teknologi sebelum abad 20 itu sebenarnya. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Adanya di situ transistor adalah melahirkan era digital yang dimulai dari 1947 sampai dengan 1958. Jadi di sini sudah mulai dikenal tentang komputer, itu jadi teknologi. Kemudian serat optik adalah pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga sarana komunikasi. Berarti sudah mulai dikenal yang namanya TV, radio. Kemudian komputer adalah generasi pertama komputer. Jadi itu sudah mulai ada komputer, internetnya masih belum, tetapi hanya sebagai perangkat komputer saja yang sudah ada. Baru yang terakhir adalah internet, adalah perangkat elektronik dapat menyampaikan informasi dengan jelas. Jadi sampai sekarang itu zaman kita masih zaman internetan. Jadi kalau dulu-dulu itu mereka tidak mengenal yang namanya komputer, mereka tidak mengenal yang namanya internet. Jadi pada saat ini kita sudah mengenal yang namanya tentang komputer dan internet. Jadi itu semakin lama semakin berkembang suatu iptek itu sebenarnya. Perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi sebelum abad ke-20 sistem terasering yang baik. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 setelahnya. Jadi itu penjelasan-penjelasan bagaimana tentang itu di Indonesia. Jadi perkembangan teknologi di Indonesia, kita ini sekarang sudah mengenal yang namanya zaman komputerisasi dan internetan. Jadi di situ sudah bisa kita kenal bagaimana tentang iptek ini. Jadi apapun yang kita cari tentang pengetahuan yang bisa menambah tentang pengetahuan kita bisa menggunakan alat-alat teknologi yang canggih sekarang. Apalagi sekarang adalah ditambah dengan alat yang baru ini adalah handphone yang berupa Android. Jadi itu sudah mulai yang namanya tentang perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu sebenarnya semakin lama semakin berkembang setelah ada ditemukan oleh para ahli bagaimana tentang penggunaannya. Jadi itulah salah satu cara untuk perkembangan itu sudah jelas melalui tentang menggunakan alat-alat perangkat seperti pada tanggal 23 Agustus 1967 mendirikan LIPI. LIPI itu adalah ada berupa Lembaga Fisika Nasional atau LAN, kemudian Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yaitu ada Bakosurtanal, kemudian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPTN. Itu yang dibahas masalah tentang pada tanggal 27 itu ada beberapa mendirikan tentang lembaga ilmu pengetahuan, ya. Jadi di situ dijelaskan beberapa apa saja lembaga-lembaga yang bisa menangani tentang perkembangan teknologi itu sebenarnya. Ada LIEN, ada BATN, ada LAPAN, ada Bakosurtanal, dan ada BPPTN. Itu semua lembaga-lembaga yang Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang namanya Puspetek, Lembaga Biologi Nasional LBN, Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional LGPN, dan Lembaga Metalurgi Nasional atau LMN, Lembaga Oseanologi Nasional atau LON. Jadi itu penjelasan yang ada tentang bagaimana tentang lembaga-lembaga lainnya setelah
yang dibahas masalah tentang lembaga yang tadi. Jadi itu penjelasan tentang pusat penelitian yang ada tentang pengetahuan dan teknologi yang ada. Lembaga Biologi Nasional atau LBN, Lembaga Geologi, dan Lembaga Metalurgi Nasional atau lembaga oceanologi. Itu penjelasan tentang lembaga-lembaga selain yang sudah ada yang tadi. Jadi penjelasan selanjutnya itu nanti bisa kita pahami bagaimana tentang perkembangan lembaga itu sebenarnya. Jadi pada saat ini itu yang ada dulu tentang lembaga-lembaga tentang ilmu pengetahuan. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih.